Kalau misalkan saya nggak pernah dihianatin teman, saya nggak akan berpaling sama Allah. Kalau saya nggak pernah dimiskinkan, saya nggak akan pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan sesungguhnya udah begitu banyak. Kalau saya nggak pernah dihinakan, saya nggak akan pernah tawadu. Kalau saya nggak pernah dizolimi, saya nggak akan pernah baca Al-Quran. Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan itu Allah punya maksud. Masalahnya sekarang kita ini nangkep nggak maksud Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bertemu dengan sahabat, tapi juga dalam majelis taklim sah. Nah, apakah majelis taklim sah itu dan siapakah sebenarnya artis yang memang juga punya cerita hijrah yang luar biasa. Ya, bismillah ya, kita sini ngumpul-ngumpul untuk dapetin ilmu. Assalamualaikum, ya Allah, Masya Allah. Aku baru turun, handphone ketinggalan. Biasa dan harus itu dibawa ya. Masya Allah. Jadi ini pengajian rutin ya kayaknya ya. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masya Allah. Majelis taklim Soleha Asmaul Husna. Masya Allah, jadi Asmaul Husna udah pasti hafal ya? Insya Allah ya. Satu-satu loh. Iya, ya per 10 ya kan, nanti nyambung lagi Insya Allah ya. Ini, oh ya, semuanya ya Bismillah ya. Menjemput kebarokahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman dari berbagai profesi. Masya Allah ya. Jadi kita saling support. Harus ya, woman support woman gitu kan, Insya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, kosi banget, Masya Allah. Luar biasa ya, jadi udah berapa lama? Kita udah 7 tahun. Masya Allah ya, berbagai profesi. Berbagai profesi, ibu-ibu rumah tangga. Tiap Selasa kita juga ada jus, satu minggu satu jus. Oh, setoran jus ya, one day one jus berarti gitu ya. One week, one jus, nggak apa-apa. 30 menit per orang. Oh, Alhamdulillah. Iya, harus kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Amin, harusnya begitu. Kalau udah mulai 40 tahun ke atas sudah harus lebih banyak akhiratnya. Bismillah ya. Sulawesi. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Iya kan, Alhamdulillah. Dan ini mamanya Marsyanda. Yang mana tadi mamanya Mas Nanda? Mamanya Marsyanda. Oh, mamanya Marsyanda, iya kan. Tuh. Karena syuting sama Mbak Marini tuh dari Marsyanda masih kecil, jadi aku sama ini udah kayak saudara. Karena sama-sama juga orang Padang. Masya Allah. Itu aku sama papahnya sahabat. Waduh, Alhamdulillah ya, Sulawesi ketemu dengan Padang. Kita akan mulai ya, Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin saya berdiri atau duduk, biar yang di belakang jalan-jalan aja ya. Kalau enggak ya, ini katanya kurang kedengeran ya ininya ya, mic-nya ya. Oke, udah ya. Mudah-mudahan. Oke, ini sudah bisa terdengar. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kakak-kakak aku yang tercinta, wabil khusus kakakku Mazu ya, Marini Sumarnis. Waduh, luar biasa tuh, aku masih kecil aku udah mengidolakan kakakku yang satu itu loh. Iya kan, luar biasa ya. Nah, jadi ternyata kecantikannya itu tidak lenggang oleh waktu. Karena sesuatu yang datang dari hati itu walaupun fisik boleh menua, tapi aura makin memuda. Jadi kita carinya yang kelihatan sama aura aja. Kalau sama manusia tuh kadang-kadang ngelihatnya fisik. Memang mata mulai kerut, ada kantong mata iya, ya kan.
Tapi kalau misalkan perjalanan hijrah kita mengantarkan pada titik bahwa sesungguhnya hidup ini hanya transit. Kalau transit ya nggak usah terlalu ngoyo. Wong hanya transit aja, kayak kita misalkan mau ke Amerika transit misalkan di Narita di Jepang sejam 2 jam. Setelah itu kita terbang lagi. Nggak mungkin kita belanja banyak banget. Nggak bisa dimasukin ke bagasi. Pasti kita hanya buat kenyang, buat menghabiskan waktu. Nah, alhamdulillahnya perjalanan saya kemarin ke kakak-kakakku, kalau diceritain 10 tahun plus 2 tahunnya gunjang ganjing, apalagi kalau mau dicerita dari selepas Mas Aji meninggal, rasanya nggak akan sampai lohor. Ya kan, perlu berlohor-lohor ceritanya, soalnya panjang banget, dan saya sebenarnya agak menghindari menceritakan hal-hal tersebut karena ini mata tuh udah bener-bener setiap kali ngomong itu pasti nangis, setiap kali ngomong itu pasti nangis. Insya Allah kakak. Nah ini udah bisa kedengeran ya. Karena ketika kita mengalaminya sendiri, kita nonton film aja kita nangis. Kalau aku dulu nonton ini ya, sinetron kakak kita, pasti itu kalau udah bagian sedih nangis, apalagi kita yang mengalami. Baru ngomong saat pertama masuk ke pisah sama Keanu aja itu udah ngembeng mata. Karena pasti ingatan kita akan teringat di saat ya aku tuh pas dipanggil KPK ketiga itu kan udah punya feeling ya, waduh ini kayaknya saya bakal ditahan, apalagi pada saat itu kan Jumat Keramat. Kalau 12 tahun yang lalu yang namanya panggilan di Jumat itu biasanya langsung ditahan. Jadi kakak-kakak bisa membayangkan di saat aku nganterin Keanu ke sekolah sebelum panggilan itu, karena aku bukan diciduk dan bukan ketangkep tangan, jadi prosesnya agak lama, dipanggil, dan pada panggilan ketiga itu saya tuh udah tahu bahwa ya Allah nih kayak saya bakal ninggalin Keanu lama. Nah, pagi itu aja kalau diingat kembali itu pasti udah sangat sedih karena kita tahu akan berpisah. Tuh. Jadi pada saat itu pengalaman itu ya akhirnya kalau saya ceritakan kembali lagi tuh ya Allah, kakak-kakak pasti yang udah punya anak yang udah gede kan inget masa kecil ngurusin, terus nyusuin, nganterin ke sekolah, sementara saya tuh kehilangan semua itu. Nah untungnya ketika diperhadapkan oleh Allah satu perjalanan yang lumayan panjang sih, 10 tahun. Itu pun di tahun keempat masih belum tuh, masa sih namanya manusia kan ada sombongnya ya. Nah, walaupun sampai hari ini kadang-kadang kita ujiannya tuh masih ada sombongnya. Karena kadang-kadang tuh walaupun saya udah bebas gitu kan, bertemu dengan banyak saudara-saudara, yang paling menjadi kita ini sakit hati karena masih ada kesombongan. Sehingga iya ya, gue ngerasa nggak dihargain. Nah, karena kita pasang harga buat diri kita sendiri. Iya ya, saya ngerasa diremehin. Karena kita pasang standar bahwa kita nggak mau diperlakukan begini. Nah kita merasa dihina karena kita punya standar bahwa aku ini kan di segini. Kalau kamu mengatakan begitu berarti kamu menghinakan aku. Standarnya yang kita ciptakan sendiri. Nah ketika perjalanan hijrah itu ada di tahun keempat, kakak saya meninggal di tahun 2014 ya. Ketika itu juga saya baru 2 tahun di dalam. Posisinya suami nggak ada, kakak meninggal, teman-teman alhamdulillah mabur semua. Mudah-mudahan yang di sini di Majelis Taklim Sah, walaupun kakak-kakak kita ada masalah apapun jangan pernah ditinggalkan. Ya. Tapi sebenarnya ditinggalkan oleh sahabat itu jadi pelajaran berharga buat saya. Bahwa ternyata begitu loh kita nantinya menghadapi kehidupan akhir nanti ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua bakal meninggalkan kita kok. Paling banter tahlilan 7 hari 7 malam.
Setelah itu ya 40 hari, ya setelah itu mulai dilupakan, boro-boro nanti kita ada ziarah kubur. Kan? Jadi itu sebenarnya pelajaran yang berharga bahwa emang hakikatnya kita ini akan ditinggalkan atau kita meninggalkan. Jadi nggak usah terlalu sedih sayang. Kalau misalkan ada yang ditinggal oleh suami, atau yang paling berbekas itu kan kalau misalkan harta. Karena mungkin kita mengagungkan harta. Dan ketika harta itu diambil kita ngerasa nyesek padahal bukan punya kita. Cuma dititip. Cuma dikasih hak guna pakai. Nggak dikasih SHM. Tapi seakan-akan kita nih ngerasa ini punya kita nih. Gitu. Padahal kan alhamdulillah Allah udah ngasih, udah nitipin, udah kita nikmati, harusnya kita nggak merasa bahwa itu bagian dari kita. Nah, Allah memperjalankan saya ini menghadapi hijrah 10 tahun itu, mengalami proses di dalam penjara 10 tahun untuk menemukan hijrah, karena Allah ingin saya belajar soal akhirat nanti itu seperti apa. Jadi bayangan-bayangan, gambar-gambar kalau kita lagi nonton sinetron, gambaran yang ada di dalam itu sebenarnya adalah gambaran nanti mempersiapkan diri untuk menjemput surganya Allah. Kalau misalkan saya nggak pernah dikhianatin teman, saya nggak akan berpaling sama Allah. Kalau saya nggak pernah dimiskinkan, saya nggak akan pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan sesungguhnya udah begitu banyak. Kalau saya nggak pernah dihinakan, saya nggak akan pernah tawadu. Kalau saya nggak pernah dizolimi, saya nggak akan pernah baca Al-Quran. Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan itu Allah punya maksud. Masalahnya sekarang kita ini nangkep nggak maksud Allah. Ketika Allah perintahkan untuk hijrah, hijrah itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ada yang mau dibacain? Wa may ayat 100. Nah di An-Nisa ayat 100 nanti mungkin kalau ada mic-nya bisa di ini kan An-Nisa ayat 100 bisa baca Arabnya gitu dan artinya. Wa may haji ya. Monggo. Kakak silakan yang dapat duluan. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi Nah, sampai situ tuh. Itu. Jadi kalau kita baca wa may yuhajir sabilillahi, berarti kalau kita itu ya berhijrah di jalannya Allah, insya Allah dunia ini, bumi ini akan menjadi tempat yang sangat lapang untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan rizki yang banyak. Tapi syaratnya hijrah dulu. Kadang-kadang kita kebalik, kita mau rizkinya dulu, kita nggak mau hijrah di jalannya Allah. Sehingga ketika 10 tahun di dalam, akhirnya Allah pesankan kepada seorang Angelina Sondak, hijrah dulu. Nanti rizki akan mengikuti. Kebanyakan atau nggak saya dulu ini, dulu nyarinya rizki. Udah nyarinya rizki, caranya salah. Jadinya bukan rizki, lebih kepada cari duit. Cari duit itu nggak apa-apa. Kita ini hidup perlu duit. Yang masalah adalah cara mendapatkan uang itu. Kadang-kadang kita berpikirnya ini duit kita dapatkan halal, betul. Tapi kita lupa untuk mengeluarkan haknya orang lain. Padahal di dalam setiap rezeki yang kita dapat ada hak orang lain yang dititipkan ke kita. Makanya ada infak, ada zakat, ada sedekah. Mungkin kita dapatnya nggak nginjek kaki orang, ya kan? Kalau dulu saya karena ada di gedung itu kadang-kadang tuh ya, bukan kadang-kadang ya iya, gitu kan? Nginjek kaki orang iya, korupsi iya, ngambil haknya orang iya, astagfirullah al-azim. Nah udah caranya salah. Nah kita belagaknya kayak kita punya. Akhirnya apa? Dikosongkan sama Allah. Jadi syarat hijrah yang pertama adalah kosongkan dulu hati kita. Saya ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Cuman ada di dunia ini untuk ngumpulin pahala, bukan ngumpulin harta loh. Jadi di dalam Al-Quran nggak akan dikatakan bahwa ya kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi kalau kita mau hijrah, prinsipnya ini kita yakin dulu An-Nisa 100 gampang banget. Bahwa kita hijrah dulu baru
bumi ini akan menjadi tempat yang banyak banget gitu loh nikmatnya yang Allah siapkan, dan rizkinya banyak banget. Makanya kalau orang lebih mendahulukan dunia daripada Allah, bisa dapat kenikmatan yang sesaat, tapi ujung-ujungnya juga menderita seperti saya. Ya kan, bertahannya berapa tahun sih? Ya kan, sebanyak-banyaknya yang dikorupsi nggak akan sanggup buat 10 tahun dalam penjara, habis juga. Nah, dan ternyata itulah syarat hijrah yang pertama. Oh iya ya, saya tahu berarti sekarang ini saya tempatnya nggak bener nih. Tapi kalau kita masih menganggap bahwa enggak kok, saya tempatnya bener kok. Lah saya kan begitu karena digituin. Lah, emang apa salahnya kalau misalkan saya ngumpulin duit banyak? Emang salahnya apa kalau misalkan saya emang mau jabatan yang tinggi? Nggak ada yang salah dengan itu. Masalahnya itu yang akhirnya kalian agungkan dan kalian lupa dan menolak ketika setiap sholat Allahu Akbar. Padahal nggak Allahu Akbar. Presiden kalau panggil langsung jalan, menteri panggil langsung jalan. Berarti kan bukan Allahu Akbar. Berarti kita mendustai sholatnya kita setiap waktu. Kita mengatakan Allahu Akbar, baru kita seterusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kita lupa tuh bahwa nanti ada hari pembalasan. Makanya kita jadinya semena-mena sama orang, ngegampangin orang, nggak menghargai orang. Orang datang minta bantuan ke kita, kita bilang kebanyakan datang pasti pinjam duit lagi. Banyak suuzonnya, padahal setiap sholat itu kita bilangnya Maliki Yaumiddin. Lupa kita nih bahwa ya Allah ya, kalau misalkan saya meninggal setelah ini, sementara dosa-dosa saya ini belum saya gugurkan. Jadi itulah ketika kita hijrah, yang pertama kita tahu bahwa saya ini harus pindah. Kalau pindah itu yang penting kosongin dulu hatinya. Jadi setelah kita tahu bahwa tempat ini nih hanya sementara, penuh kemunafikan, pura-pura, kebohongan, orang ngina, orang tipu. Ini dunia emang begitu isinya. Pertanyaannya masih mau ngutamain dunia yang begini. Teman hari ini bisa teman, besok bisa musuh. Rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Tapi kalau kita ini udah pasrah sama Allah, mau dihianatin temen, kita udah nganggapnya Al-Zalzalah 78, 7 dan 8, Al-Zalzalah, Amai, Ya'mal, Miskolah, Daroting, Saroyaro, tengah Haroyaro dulu, ya kan? Pokoknya kalau misalkan orang itu jahatin kita nggak rugi. Wong dia sesungguhnya menjahati diri dia sendiri. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang zalim ke kita, kita alhamdulillah karena pahalanya dia langsung pindah ke kita. Jadi semakin banyak orang yang zalim ke kita kan harusnya kita alhamdulillah ya Allah. Nanti dia saldonya jadi minus, kita saldonya jadi plus. Jadi nggak usah merasa terhina. Kan kita sendiri yang merasa terhina. Belum tentu kita hina beneran loh di mata Allah. Karena kadang-kadang pakaian bisa menutupi kehinaan orang. Karena dulu pekerjaan saya penampilannya tuh luar biasa. Kelihatannya terhormat dan dipanggil yang terhormat. Ya kan? Tapi kelakuan astagfirullah. Ya kan? Mendingan kita terlihatnya kotor, nista. Karena saya pernah di dalam lapas itu bersihin safety tank, main got. Mungkin orang lihatnya ya Allah bau banget ya, pasti dekil ya kan, kotor. Tapi kita nggak pernah tahu mungkin pekerjaan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang pekerjaan yang terlihatnya hina mungkin itu yang mulia. Makanya sekarang syarat ketiga dari hijrah, ganti kacamatanya. Nggak usah pakai kacamata dunia. Dalam artian nggak usah pakai kacamata kata orang. Kan semua ini kita ini hidupnya perlu duit kadang-kadang karena kata orang. Perlu duit untuk kebutuhan. Kebutuhan itu kita digerakkan oleh kata orang. Karena kita pengen standar kita nggak turun. Akhirnya gara-gara kata orang itu kita jadi ngoyo, cari duit. Lama-lama kita jadi budak sama tuh duit itu. Nah orang yang ngeliatin kita ya senang-senang aja. Karena bagi mereka ya udahlah masuk jebakan,
Ya kan, akhirnya kalian mengikuti gaya yang saya tetapkan. Dan akhirnya caranya jadi salah. Entah untuk memenuhi standar hidup ini kita jadi ngutang sama orang, neken suami buat kerja lebih banyak lagi duitnya. Ya kan? Akhirnya rumah tangga jadi berantakan, suami ngerasa nggak betah di rumah, akhirnya punya perempuan lain. Kan awalnya karena kebutuhan kita yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Saya di penjara pernah 2 hari tuh kelaparan. Nah, jadi memang betul-betul merasakan pengen makan tapi nggak ada makanan. Nah, karena dapur waktu itu lagi habis kebakaran, ya kan, sementara makanan nggak bisa masuk. Nah, kita mau bisa sih dapat gitu, ya kan, makanan gitu kan, tapi kan caranya juga nanti enggak. Nah, tapi ternyata Allah itu memberikan kemampuan untuk beradaptasi. Bisa kok kita aja puasa, bisa sanggup. Jadi sebenarnya kalau cuma masalah perut itu gampang. Yang susah itu masalah lifestyle. Ya kan, masalah ntar apa kata orang, ntar gue miskin, ntar apa kata orang, lu punya suami gak bisa nafkain apa. Semua tuh kata orang. Makanya kalau udah hijrah gak usah dengerin lagi kata orang. Baca Al-Quran, pahami, ikutin aja kata Allah. Atau kita punya cincin 10, gak mungkin 10-10-nya dipakai. Kita punya baju lama-lama juga udah gak suka, sekali masuk posting ke Reels, ke Instagram, ke YouTube udah gak bisa pakai lagi. Ya kan? Terus ngapain kita kita paksakan seluruh kemampuan kita ini hanya buat menuhin ini yang akhirnya juga cuma sekali pakai buang. Makanya ketika di dalam saya diajarkan, Enji, bersyukur dengan apa yang kamu punya. Alhamdulillah pas bebas badan masih alhamdulillah pakai baju 12 tahun yang lalu. Walaupun kadang-kadang nemunya pas digeniin klek gitu loh. Ternyata bahannya tuh udah lapuk, ya kan, aus. Pakai sepatu 12 tahun yang lalu, pas lagi mau dipakai dia coplok, ya kan. Tapi Allah tuh ternyata luar biasa, nggak perlu ngasih duit Allah. Kan rezeki itu kan bukan hanya mesti duit. Di endorse, alhamdulillah baju kemana-mana ada yang sponsorin, perawatan muka ada yang sponsorin, ada yang endorse, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah selalu menilaikan Allah tuh dengan duit. Karena sesungguhnya kalau misalkan saya hitung sekarang yang Allah kasih, segala kemudahan mulai dari baju, mulai dari peralatan dapur, mulai dari katakanlah bahkan sampai yang wifi itu di endorse gitu kan. Berarti kan nilainya kan jauh daripada yang dulu saya dapatkan ketika saya ada di gedung itu. Nah, berarti kan yang kita cari itu sama Allah adalah kita merasa puas kan. Pakai yang halal tuh enak banget ibu-ibu. Nggak takut-takut dikejar-kejar orang. Dan emang sih dunia sekarang udah agak kebolak-balik. Yang positif itu jadi malah punya kesan negatif pas waktu Covid. Dengar kata positif itu kan mengerikan. Ya kan? Padahal kan positif itu kandungan nilainya adalah baik. Tapi ketika pas zaman Covid, ketika bilang positif itu semua negatif. Nah, terus sekarang kan udah aneh. Dulu orang yang pakai barang palsu ngakunya asli. Sekarang orang punya asli bilang ngakunya palsu, ya kan? Jadi kan kita nih sebenarnya mau kemana dunia ini? Kita nggak tahu nanti 10 tahun depan mungkin yang sekarang dibilangnya jelek itu mungkin cantik. Kalau dulu orang bilang, oh iya orang hitam tuh harus begini-begini tuh kulitnya putih, mungkin juga nanti kita nggak pernah tahu. Makanya nggak usah menggantungkan hidup kita sama dunia ini. Dunia ini tuh nilainya bisa berubah-ubah. Al-Quran yang di hadapan kakak-kakakku tercinta itu nggak akan berubah selamanya. Ya Allah, dapat apa ini Mbak? Oleh. Aduh ya Allah, bener-bener ya. Nah walaupun jadi walaupun kita sesama penghasil penjual scarf, kita saling mendukung ya. Dan ini ada scarfnya. Oh, ini mukena. Oh ini mukena travel nih. Ya Allah, lucu banget. Iya. Soft banget lagi ya. Ya Allah, alhamdulillah banget loh. Bahannya silky ini. Bawa traveling. Iya, ini cantik banget loh, cantik banget. Dan
si Ini scarfnya. Karena semua tuh punya keunikan masing-masing loh, ya kan? Nah bener, alhamdulillah. Ini kita spill sedikit ya, pasti kalian akan suka loh. Wow, ya, matching banget ya. Nih, alhamdulillah. Mbak, makasih ya. Masya Allah. Ini pokoknya koleksinya Marini Sumarnis. Jadi Mazu Scarf. Oke. 17-an, pas kan? Oh iya pas ya, di sekolah Kianu kan ada Iya, pertandingan kan. Nah enak. Barakaulah ya untuk Majelis Taklim Soleha Asmaul Husna. Mudah-mudahan Asmaul Husnanya bisa menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Dan terima kasih loh semuanya ya, terutama buat Kak Masu dan semuanya yang ada di sini ya. Jangan lupa terus untuk di subscribe Kema Entertainment, like, share, dan komen. Waalaikumsalam.